Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel tutorial Ujung Raya yang membahas terkait seputar percetakan belangko undangan dan sablon plastisol. Saat ini kita akan mencoba kembali mencontohkan cara memecah warna pada desain vektor yang telah didesain sebelumnya. Untuk kali ini kami hanya beri contoh bagaimana sebuah treatment atau cara kita untuk membuat film yang nantinya akan di print out dengan menggunakan printer yang ada seperti printer Epson. Sebagai langkah pertama yang perlu terlebih dahulu kita perhatikan adalah melihat kembali ukuran pada hasil desain kita, dan ukuran lebar pada hasil desain kita yaitu 27,134 cm. Bila dilihat pada desain ini, di sini ada terdiri dari sebuah logo Hari Santri untuk di tahun 2020, dan juga ada beberapa redaksi kalimat atau kata seperti Hari Santri Nasional 22 Oktober Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk warna yang ada pada logo tersebut, bila kita hitung di sini tidak lebih dari 5 warna. Ada pink, kuning mendekati oranye, ada kuning biasa, ada biru muda, dan ada hijau muda. Sedangkan pada desain tulisan Hari Santri Nasional, warna hijau, ada warna kuning, dan warna putih. Sebagai langkah berikutnya, terlebih dahulu kita seleksi hasil desain kita atau yang akan kita print, kemudian kita copy terlebih dahulu, kemudian kita duplikat halaman ini. Silakan klik kanan pada page 2 tersebut, kemudian pilih duplicate page, kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa mempaste atau menempelkan hasil copy tadi ke halaman ini. Ya, di sini sudah ada. Sebagai tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat membuat film pada proses upload nanti, selain mengcopy file tersebut pada halaman lain, perlu kiranya untuk melihat kembali, karena ini desain ini terdiri dari dua bagian, yakni logo dan tulisan. Pada dasarnya proses cetak ini dalam membuat film atau mal bisa kita jalankan satu kali. Kita persingkat dengan cara memblok semua, lalu kita hitamkan, lalu kita hapus logo. Namun ini hanya bisa dilakukan bila kita mengalami keterbatasan alat seperti kekurangan screen. Maka ini dapat satu kali saja kita jadikan sebuah master film untuk melakukan perekaman. Namun bila kita memiliki kelebihan screen dengan tipe T tertentu, maka dapat pula kita memecah
menjadi sesuai jumlah warna yang ada pada desain. Jadi hal tersebut menjadi cara atau teknis tersendiri bagi kawan-kawan yang ingin melakukan perekaman pada gambar. Kita pindah kepada membuat mal atau film terkait logo. Untuk mengamankan hasil desain kita, sebaiknya kita mengcopy lagi dengan cara klik kanan, mendrag lalu klik kanan sesuai jumlah warna yang ada. Tadi setelah kita berhitung ada sekitaran 5 warna, maka kita buat 5 file, lalu kita hapus file yang tidak kita butuhkan atau gambar desain yang kita tidak akan gunakan, karena yang akan kita gunakan adalah gambar untuk membal. Sini terlebih dahulu kita hitung kembali ya, ada berapa jumlah warna. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 logo yang kita buat. Di sini kita telah memecahkannya, maka yang kita akan buat terlebih dahulu yakni warna biru muda yang kita hitamkan. Nah, kita coba hitamkan. Warna biru muda tersebut, maka langkah berikutnya adalah menghapus gambar atau warna lainnya yang kita tidak butuhkan lagi. Oke. Ya, kita hapus lagi. Kita hapus lagi pemirsa, mohon kesabarannya. Ya, sini setelah selesai warna biru muda, selanjutnya kita bergeser kepada warna merah muda, hitamkan juga. Oke, hitamkan. Bila telah selesai, maka kita hapus gambar atau logo lainnya. Terus kita menghapus. Ya, kita sudah mendapatkan warna merah muda. Kita grup dulu. Selanjutnya kita pindah ke warna kuning emas. Kita klik lalu kita hitamkan. Oke, selesai. Seperti sebelumnya, kita hapus lagi warna atau gambar yang dibutuhkan. Oke, kita hapus lagi. Oke, kita seleksi lalu kita grup dengan cara tekan Ctrl G. Kuning emas sudah. Selanjutnya kita hitamkan yang berwarna kuning. Oke, selesai. Kita hapus lagi.
Oke, kita seleksi lagi dan grup. Akhir warna hijau. Kita hitamkan. Hijau muda. Oke. Seperti biasa kita hapus lagi gambar lainnya ke warna lainnya. Oke. Selesai. Kita dapat 5 warna. Satu, tiga, empat, lima. Ya, pemirsa, di sini kita telah memberikan keterangan masing-masing warna. Ada biru muda, ada kuning, merah muda, kuning emas atau gold, dan hijau muda. Untuk mendapatkan kepresisian dalam proses penyablonan nantinya, maka sebaiknya kita membuat sebuah master secara umum atau secara garis besar yang menyatukan antara desain logo dan desain tulisan. Dan langkah yang harus kita lakukan adalah menseleksi gambar tersebut lalu kita hitamkan. Setidaknya ini akan menjadi pedoman atau bantuan kepada kawan-kawan ketika melakukan proses penyablonan. Oke. Hitamkan semuanya. Ya, kita telah mendapatkannya, dan sebaiknya pada saat proses penyablonan gambar secara utuh ini akan di-print dan menjadi patokan untuk ditempelkan ke baju sebelum dilakukan proses penyablonan. Tujuannya agar didapatkan hasil yang presisi, hasil sablon kita di baju kaos yang akan kita kerjakan. Langkah terakhir yang kita akan lakukan adalah melakukan print out. Tadi di sini terkait desain berupa tulisan pada vektor ini, kita tinggal memilih apakah memisahkan pada 3 screen atau tidak. Bisa juga kita menggunakan hanya pada 1 screen seperti ini. Tapi saran saya, bila kita memiliki beberapa screen seperti T61, T77 atau T55 atau T54, maka penting kiranya untuk memisahkan agar memudahkan pada tim yang menggesut agar tidak terjadi keterlambatan atau pelambatan proses sablon maupun bercampurnya tinta sesuai dengan warna hasil desain kita. Sehingga saya menyarankan atau kita menyarankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai tindakan preventif, maka sebaiknya memisahkan pada screen yang berbeda. Namun untuk proses
print out, kita dapat menggunakan satu mal atau satu kertas untuk melakukan pengiritan. Oke. Dan contoh untuk melakukan cara print out gambar tersebut, kita contohkan yang menggunakan satu ukuran atau satu screen. Kita klik pada gambar atau kita seleksi gambar yang kita inginkan. Setelah kita group atau Ctrl G, kita dapat menekan Ctrl V. Untuk proses print out, kita dapat mengatur pada ukuran kertas. Di sini tampilan kertas kita berupa landscape, kita rubah pada posisi portrait agar menghemat atau tidak terjadi pemborosan kertas pada saat melakukan print out. Gambar ini kita dapat bawa ke sini, kita atur, kita masukkan warna-warna tersebut, ya. Oke. Nah, agar tepat berada pada tengah-tengah kertas, sekali lagi kita ulangi, maka Anda atau kita sebaiknya menseleksi semua gambar yang ada, lalu kita klik kanan pada mouse kita, lalu kita tekan group. Setelah itu Anda dapat menekan pada keyboard laptop kita, yakni huruf P, agar gambar kita tepat berada di tengah-tengah halaman kertas yang akan di print. Karena kita tidak memiliki printer untuk kertas kalkir, maka kita menggunakan kertas A4 dengan ukuran 70 gram. Selanjutnya kita Ctrl P pada keyboard Anda, akan muncul tampilan perintah untuk melakukan print out. Selanjutnya kita memilih series printer kita. Kebetulan kita menggunakan Epson L3110. Kita klik Epson tersebut, lalu kita klik tanda ini atau bintang ini, lalu kita pilih kualitas tinggi atau high, lalu tekan OK, lalu kita dapat print out. Setelah menekan print pada layar monitor, maka printer tersebut akan mengeluarkan kertas dengan desain atau film yang telah kita setting pada laptop kita. Printer ini akan berjalan lebih lambat karena tadi kita sudah men-setting dengan kualitas high atau kualitas printout yang dengan kualitas tinggi, agar kita dapat menghasilkan kepekatan hasil print, agar memudahkan pelaksanaan atau proses penguploadan sampai pada penyemprotan gambar. Di sini kita lihat bersama-sama kepekatan
hasil printout yang dihasilkan. Ya, maka langkah berikut adalah memberikan minyak pada master tersebut. Oke, sekarang adalah dibaluri minyak pada kertas tersebut secukupnya sampai merata. Kita akan mencontohkan bagaimana proses pengabrukan pada satu screen. Kita menggunakan bahan merek Bremol untuk proses abruk. Proses pengolesan kita menggunakan cutter dengan ukuran 28 cm lebar cutter tersebut. Setelah diberikan bahan Bremol atau obat abruk, lalu dilakukan proses pengolesan pada kain screen secara bolak-balik. Selanjutnya tadi sisi luar, sekarang pada sisi dalam. Proses pembaluran tersebut sebisa mungkin dibuat secara merata. Oke. Langkah berikut adalah mengeringkan permukaan pada kain screen tersebut. Kita bisa menggunakan hair dryer ataupun hot gun maupun kipas angin yang kita miliki, ataupun juga kita dapat mendiamkan secara alami, tetapi sebaiknya untuk memastikan prosesnya dapat berjalan secara cepat, maka kita membutuhkan alat pengering berupa hair dryer. Inilah proses pengeringan pada kain screen dengan menggunakan hair dryer. Seperti yang telah kita sajikan atau berikan pada video sebelumnya terkait proses atau durasi waktu pada saat perekaman menggunakan cahaya lampu, sehingga pada tutorial kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan dapat memberikan sedikit informasi terkait awal dari setting gambar, pecah warna dan printout, sampai juga pada proses pengolesan atau pemerataan bahan abruk pada screen. Untuk itu kita akhiri sampai di sini saja. Sampai jumpa pada video-video mendatang. Kami dari studio channel Ujung Raya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.